Mengapa ayat ini muncul setelah ayat 32 tentang Allah melebihkan sebagian dari yang lainnya? Karena pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hak lirrijali linnisa walirrijal, kan begitu? Lirrijali nasibun mimma taraka mimma iktasabu walinnisa nasibun mimma iktasabna. Di dalam ayat 32 ada dua pemberian yang didapat oleh manusia. Yang pertama yang didapat oleh manusia melalui karunia, melalui fadlun, yang tadi saya katakan, yaitu pemberian yang tidak tersangkut dengan kasab. Allah lebihkan dalam bagian tertentu, laki-laki lebih utama dibandingkan dengan perempuan. Jangan dikatakan laki-laki yang berusaha untuk mendapat kelebihan itu, tidak. Jadi kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada suami sebagai nanti qawwam yang ada pada ayat berikutnya, penanggung jawab, itu didapat oleh laki-laki melalui apa? Karunia, bukan melalui kasab. Berbeda dengan jabatan manusia, dan banyak dapat dek karena kita beleceh dan sogok menyogok. Ini tidak. Yang perlu diingat. Jadi kalau ada enam protes, bakok laki-laki pada rumah tangga, oh tidak dia dogo. Nah, berarti dia sedang memprotes fadlum min Allah. Kalau urusan kasab, urusan usaha, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan imbalan yang adil, yang berimbang sesuai dengan usaha masing-masing. Tapi urusan yang tidak terkait dengan kasab manusia, dengan usaha manusia, dengan ikhtiar manusia, itu tersangkut masalah apa? Masalah karunia. Nah, karena itu jangan masalah karunia kena membuat awak iri-irian dan usaha kalau dia agi surang-surang. Makanya dikatakan oleh Allah, lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna. Kalau urusan kasab, apa makna kasab di sini? Urusan usaha, ikhtiar. Kalau kecil orang Minang jari menantang boleh, kan jari awak tu lah ada imbalannya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu tidak ada perbedaan. Laki-laki beramal, perempuan beramal, akan mendapatkan sesuai dengan amalnya. Paham bapak dan ibu-ibu kan? Itu dalam ayat berapa? Ayat 32. Jadi perbedaan itu dari mana asalnya? Itu tafdil. Allah Subhanahu wa taala faddala, mengutamakan sebagian atas yang lain. Kan ada sesuatu yang dianugerahkan dan awak tak satu menyatu di situ. Awak menerima sejauhnya. Nah, urusan seperti itu la tatamannau. Jangan berharap-harap pula awak nak sama. Sekali-sekali muncul godaan di dalam hati, apa ya, laki-laki konon kelama denyo awak 9 bulan merasai. Jangan pula ada demi keadilan maka harus diciptakan rahim khusus untuk laki-laki. Nak terasa lo denyo hamil apa ya, dah usah. Dan itu tu adalah fadlun, itu pemberian. Dan tak ada awak tu ikut campur di dalam masalah itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberikan kelebihan atas yang lain, sebagian atas yang lain. Itu fadlun min Allah. Nah, yang seperti itu
Tak usah, la tatamannau. Kemudian, nah di luar dari fadal, dari karunia, apa lagi? Kasab, ikhtiar. Nah kalau perkara ikhtiar, bukan hanya di ayat ini saja. Man amila minkum min dzakarin aw unsa, kan begitu? Siapa saja yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman, falanuhyiyannahu, kami berikan kehidupan yang baik, mereka mendapatkan pahala sesuai dengan amal mereka, usaha mereka. Nah kini banyak orang kini menggugat anan pemberian Allah Subhanahu wa taala berdasarkan karunia-Nya. Itu makanya payah awak. Mana kau hidup awak terjebak dalam kondisi seperti sekarang, dalam kehidupan kita di tingkat masyarakat, berkeluarga sampai ke tingkat berbangsa, awak tadi menggugat karunia Allah. Tapi tidak namu memeluk usaha awak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau kalian berusaha, Allah akan berikan sesuai dengan amal usaha kalian. Kan di akhir-akhir surah Al-Imran, ingat tak tentang ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan terus ada doa Rabbana innana sami'na dan seterusnya. Apa kata Allah? Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin. Fastajaba lahum rabbuhum, Allah Tuhan mereka mengijabah, memperkenankan doa-doa mereka. Ia berkata, anni, sesungguhnya aku, la udhi'u, aku tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi berusahalah. Usaha itu akan dilihat oleh Allah dan Allah akan perlakukan hambanya sesuai dengan amal usahanya itu. Tapi urusan pemberian tak usah diganggu gugat. Lo kayo awak nak iyo nak produksi, tapi nak laye jantan ke jantan saja. Tidak usah, itu fadlu min Allah, karunia Allah. Harusnya kita memfokuskan diri, memaksimalkan diri dalam ranah apa? Dalam ranah dan di situ Allah menuntut awak berikhtiar, bukan menggugat sesuatu, dan itu adalah ranah karunia dari Allah. Kalau Allah yang punya, dia yang memberikan, indah berkait dengan ikhtiar dan usaha awak agar jawab terima pemberian Allah itu dengan reda. Itu tugas awak. Tapi kalau yang bersifat karunia Allah digugat juga, ada orang menggugat kulitnya, mana kok modeliku? Bagaimana? Siapa yang bisa berikhtiar dia lahir dalam keadaan seperti apa? Siapa yang bisa memilih? Tidak ada. Siapa yang bisa memilih orang tuanya siapa, adiknya siapa, saudaranya siapa? Jadi manusia harus bijak dalam menentukan iko karunia Allah dan ambo peroleh, atau iko adalah pembalasan Allah atas usaha dan ambo perbuat. Itu nan harus ditanyakan taruh ke diri awak. Kalau kita tahu ini adalah pemberian Allah tanpa awak ikut campur, yakinlah di balik pemberian itu ada hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu ala ilmin, dengan ilmunya yang wasi', yang maha luas. Tak akan mungkin kita bisa menjangkau
keluasan ilmu Allah, wala yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ada kemampuan kita untuk menjangkau seluruh ilmu itu. Yang kita dapat dari ilmu Allah itu qalil, sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Nah, jadi kalau ada awak berhadapan dalam hidup, kadang berbeza-beza tanpa awak orang cuiko, ambo bak ke cuiko, ciano model itu, ambo bak ndak model itu. Nah, anda harus dicari dahulu, iko apakah karunia atau balasan usaha. Kalau karunia, syukuri danlah diagih. Mudah-mudahan ditambah di Allah. Itu saja. Tapi iko kalau berbentuk usaha, itu nan perlu diperiksa apa? Diri awak lah maksimal atau lomba usaha. Kau indah kerajo setengah hari tapi nak dapat pahala model orang kerajo sehari. Ini manusia muslim harus demikian cara berfikir. Kalau kita temukan itu adalah anugerah, syukur. Kalau nak minta tambah, minta. Karena Allah Maha Kaya. Makanya di dalam ayat itu lihat, setelah lirijali nasibum mimma memmaktasabu walin nisa nasibum memmaktasabu. Jadi kalau perkara karunia nak balabiah, indak menggugat kerja awak dah, tapi meminta, ya Allah tambahlah karunia engkau. Itu saja. Menggugat jangan. Di kalau awak ada awak misalnya harta warisan, kakak awak dan laki-laki dapat 2 kali awak, dan awak dapat separuhnya, kamu itu. Nah, itu karunia Allah. Allah telah tetapkan itu. Manusia tidak ikut campur dalam membuat ketentuan tersebut. Tugas awak terima dengan lapang hati sebagai apa? Sebagai ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia lebih kepada apa? Saudara laki-laki awak kau. Nah, itu tidak terkait dengan ikhtiar awak. Walaupun awak nak mengurus dahulu, awak nak mengawankan apa awak dahulu, amak awak dahulu, kan acok. Orang kan acok pada itu berfikir, anang ke inyo saya mendapat lebih engkau mak dia inyo saya duit kau. Kan ada orang berfikir seperti itu. Contoh ada pemikiran dahulu. Bagaimana kalau seorang laki-laki sudah dikuliahkan, disekolahkan oleh orang tuanya berhabis-habis uang, nak berusi di rumah ke rumah saja. Masuk duit apa awak, emak awak lebih haratu denyo. Lah mati apa awak, emaknya inyo lo dapat banyak. Lihat dia kau. Sering begitu kita berfikir. Nah, itu yang dikatakan itu sudah fadlun min Allah. Karunia Allah, Allah menetapkan dengan hikmahnya. Yang kita kadang tidak tahu hari ini ketika membagi itu, banyak orang yang bertanya-tanya, apalah ini? Kenapa dia sudah menghabiskan uangnya banyak tapi dapat pula lebih banyak? Awak tidak barai duit awak tak kurang di rumah saja, awak dapat separuh bagian ini. Layak dia. Jangan pertanyakan itu. Jangan gugat. Kalau mau mencari hikmahnya silahkan. Apa hikmahnya? Laki-laki akan bertanggung jawab. Dia akan menyediakan mahar, dia akan memberi nafkah, dia akan bertanggung jawab kepada keluarga. Begitu juga nanti dan seterusnya, silahkan cari. Tetapi itu jelas adalah ketentuan Allah, faridatan min Allah. Nah, kalau kita ingin berlebih juga, bukan itu yang digugat, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha Kaya. Kalau Allah mau memberi, bisanya buat 4 kali lipat dari yang didapat dengan laki-laki itu. Makanya was'alullah min fadli. Tapi urusannya kalau masalah ikhtiar, masalah usaha awak, kurang dapat di awak, anam perlu diperiksa diri awak. Kalau ingin berlebih, ya tingkatkan usaha.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Nah, jadi ketika ayat berikutnya walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan setiap manusia itu kami jadikan ada mawali. Mawali maknanya apa? Tadi dikatakan ada yang memiliki wilayah, kewenangan dan kekuasaan. Para ulama mengatakan dalam berbagai kitab tafsir, ada yang menafsirkan mawaliya maknanya apa? Adalah asabah, laki-laki yang memiliki hak menghabisi atau menguasai seluruh harta warisan setelah ahli waris yang lain mendapatkan jatah sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran. Kalau dia sendiri saja, habis dia yang menguasai itu. Siapa itu? Az-Zukur, yang bisa menjadi asabah sendiri saja, itu hanya laki-laki saja. Kecuali satu pintunya bisa perempuan, kalau perempuan memerdekakan budak. Kalau tidak, kalau berdasarkan nasab, ya jelas yang menjadi asabah hanyalah keluarga terdekat dari laki-laki semata dengan jalur laki-laki. Siapa itu? Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah seperti itu. Kakek, bapak, kakek sampai ke atas kalau masih hidup. Saudara laki-laki, baik kandung maupun sebapak. Nah, kenapa jalur wanita tidak bisa menjadi asabah? Itu akan muncul pertanyaan. Anak perempuan bisa jadi asabah? Tidak. Anak perempuan kalau kalau dia hanya sendiri mewarisi orang tuanya, berapa dia dapat? Setengah, malahan nisf. Anak perempuan kalau berdua atau lebih, berapa dapat? As-sulusan, 2/3. Sepertiga bisa didapat oleh yang lain, bisa didapat oleh bapak kalau bapak masih hidup, bisa didapat oleh saudara. Tapi kalau anak laki-laki sendiri saja, tidak ada orang tua, adapun saudara-saudara, anak laki-laki menghalangi saudara-saudara mendapat harta dan dia menguasai keseluruhan harta warisan. Dengar cerita itu memproduksi tanyo-tanyo anak. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa dijadikan oleh Allah ada mawali dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Karena kata mawali, jadi kata mawali itu kan maknanya tidak satu. Ada maknanya yang dimerdekakan, maula juga. Yang memerdekakan juga maula. Dan ada lagi kata mawali nanti dari wali dan wilayah. Berarti pada kata mawali itu berhimpun di situ hak dan kewajiban. Jadi tampaknya Allah Subhanahu wa taala di sini telah menjelaskan kepada kita, dia lebihkan sebahagian atas yang lain. Ada yang dijadikan sebagai mawali, sebagai apa? Sebagai penanggung jawab, sebagai yang memiliki hak dan kewenangan. Itu menunjukkan ada perimbangan, ada keadilan. Kenapa? Karena asabah tersebutlah nanti yang bertanggung jawab terhadap yang lainnya. Dia bertanggung jawab. Nah, itu mawali. Artinya apa? Kewenangan itu ada di tangan dia. Nah, karena dia harus menjalankan tugas dan kewajiban itulah, makanya
dia diberikan hak lebih. So, jalur laki-laki ini dan turun dak arato saja tu, tapi tanggung jawab. Nah, ini yang sering saya ingatkan kepada laki-laki yang menjadi wali dari wanita, jangan hanya tahu awak sebagai wali ketika nyo nikah saja. Banyak orang sekarang kalaulah cerita wali, bila munculnya kalimat itu, kalau lah nikah, siapa walinya kau? Ambo walinya dong. Kan malu mestinya tu cerita wali hanya ketika nikah saja. Dia yang bertanggung jawab. Coba bayangkan sekarang ini, pernah kita cerita tentang anak yatim di sini. Mengapa banyak anak yatim kita sekarang ini ada di dalam tanggungan orang banyak? Aneh kan? Aneh. Kenapa anak piatu dimasukkan pula ke dalam kelompok yatim padahal mereka tidak sama? Aneh. Kenapa kerancuan-kerancuan seperti itu muncul? Karena kita tidak memahami dan tidak menjalankan tugas kewalian. Nah, ketika tidak dijalankan tugas kewalian tadi, akhirnya beban itu diserahkan ke masyarakat. Meninggal istri, walinya adalah bapaknya. Artinya suami yang menjadi wali. Jadi tidak bisa kita berlepas tangan begitu saja dan hanya tahu kewalian itu kapan. Tahu ketika akan menikahkan. Padahal kalau dikaitkan dengan kewarisan, seandainya seorang anak meninggal, belum punya pasangan, belum punya keturunan, siapa yang menjadi maula asabah yang akan menghabisi seluruh hartanya menjadi milik dia? Bapaknya tadi itu. Bapak tadi ketika lah babininya, lupanya jo anaknya. Jadi adakah hak kita untuk mengingatkan si bapak tadi bahwa boleh saja ibu dari anakmu telah tiada, tetapi jangan dianggap anak tidak ada loh. Bukan boleh, bahkan harus kita mengingatkan. Jadi karena itu anak yatim yang dalam keadaan seperti itu, apalagi bapaknya berkecukupan, kadang karena mendapat ibu tiri atau kini ibu sambuang namanya, mudah-mudahan menyambuang lo perhatian ibu nang kandung kan, ndak ba aja tu kalau dia gia nama ibu sambuang, supaya menyambung kasih sayang. Nah, jangan tiri yo kadang-kadang bertambah lah joha tiri bocor jadinya. Nah, jadi karena pengaruh-pengaruh akhirnya si bapak melalaikan tanggung jawab. Bagi seorang bapak tidak ada perbedaan anak dari istri yang dahulu atau anak dari istri yang sekarang, sama-sama anaknya, sama-sama dalam tanggung jawabnya dan dialah walinya. Coba bayangkan, baru bapak tadi menyebut dirinya wali ketika anaknya kalau akan menikah. Boleh kalau nak ada posisi walinya, tak patut dan dilalui saja. Ada walinya. Dulu bagi makannya siapa? Nah, itu
itu tidak bertanggung jawab namanya itu. Nah, itu makanya dijelaskan oleh Allah, walikullin ja'alna mawaliya. Artinya di dalam kata maula itu ada memuat kalimat apa? Hak. Ada di situ tugas tanggung jawab. Jadi jangan hanya sekedar merasa bahwa punya hak untuk bertanggung jawab, untuk mendapatkan apa yang inginkan. Itu dikatakan dengan mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan mereka yang telah kamu ikatkan janjimu dengan mereka melalui persumpahanmu, telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah nasib mereka. Nah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat dalam menafsirkan. Ada yang mengatakan ini adalah dahulu di awal Islam, sebelum turun ayat mawaris, ayat kewarisan, banyak orang mengangkat saudara, mengangkat anak, mengangkat berbagai macam. Di awal Islam mereka diberikan hak harta kalau seseorang meninggal, tetapi kemudian hukum itu berubah setelah turunnya ayat kewarisan. Tetapi kalau kita lihat apakah betul ini total dinasakh, tampaknya tidak. Kalau ada orang-orang yang telah bersumpah kita untuk memberikannya sesuatu, berjanji, apalagi juga bernazar, apalagi masuk di dalam kategori wasiat yang sah, maka jangan lupa. Jadi ketika warisan dibagi, calik-calik je lah orang di sekitar. Yang mungkin dulu si mayat pernah berjanji dengannya, bersumpah. Sebaiknya yang seperti itu jangan diabaikan begitu saja oleh ahli waris. La tansal fadla bainakum. Jangan lupakan karunia antar kamu di dalam kehidupan. Jadi bapak awak pernah berjanji dulu, bersumpah bapak awak, tapi tidak ditunaikan. Ya berikan hak mereka. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah syahid, jadi saksi atas segala sesuatu. Ia maha tahu apa yang pernah terjadi, sumpah yang pernah terjadi. Jadi tugas ahli waris bukan hanya memikirkan mana jatah hamba, tapi juga menelusuri apa yang menjadi kewajiban dari almarhum atau almarhumah semasa hidupnya. Jadi sedih kita ketika seseorang meninggalkan banyak harta, tapi ahli waris ko enggan untuk menelusuri ada ndak kait-bekait orang tuanya dengan ini, dengan itu. Itu ditelusuri. Kalau betul, jangan-jangan dia ada berjanji dahulu walaupun tidak dalam bentuk wasiat, sebaiknya berikanlah hak mereka itu. Tetapi tentu dengan pembuktian dan ketentuan-ketentuan yang